Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Siti Wahida MSI dan juga Bapak Nur Basuki SPD MPDP. Adapun tujuan kami di sini adalah untuk menyampaikan isi rangkuman dasar-dasar pelayanan prima yang telah kami lakukan. Yang beranggotakan oleh Dernitia Nadae, Atika Saragi, Elizabeth Siregar, Risa Natalia, dan juga saya sendiri, Sally Rizka Putri. Perkenalkan, nama saya Dernitia Nadeak. Saya akan menarik kesimpulan dari kelompok 1, yang mana yang berjudul kebutuhan dan proses pelayanan. Pelayanan adalah suatu kinerja penampilan tidak berwujud dengan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa. Pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan atau konsumen, sehingga menimbulkan rasa yang puas. Ketika alat-alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa dapat menyediakan sendiri, tentu saja diperlukan jasa atau pelayanan yang mampu menyediakan alat-alat pemuas kebutuhan tersebut. Dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa. Pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan atau konsumen, sehingga menimbulkan rasa yang puas. Prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harafiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Berharga karena dalam kenyataan tidak akan ada satupun organisasi, terutama perusahaan, yang akan mampu hidup bila ditinggalkan oleh pelanggannya. Keberadaan konsumen merupakan pendukung untuk kesuksesan bagi perusahaan maupun organisasi lainnya. Dengan demikian, mereka harus menempatkan konsumen sebagai aset yang sangat berharga. Bab 3. Pengetahuan dasar komunikasi. Komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Proses komunikasi, proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya pasti sesuai dengan yang diharapkan. Pengaruh komunikator yaitu kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Pengaruh isi pesan. Pesan adalah keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pengaruh saluran komunikasi, yaitu saluran adalah dengan mana suatu pesan berpindah dari sumber kepada penerima. Pengaruh komunikasi. Kegiatan komunikasi dapat memberikan timbal balik dalam berkomunikasi, sehingga komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan komunikator dari komunikasi tersebut. Klasifikasi komunikasi. Komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok kecil, yang keempat komunikasi organisasi, yang kelima komunikasi publik. Bab 4. Cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama, proses komunikasi pesan. Dalam proses komunikasi terdapat suatu pandangan baru yang memandang komunikasi sebagai dialog interaktif antara perusahaan dan pelanggannya yang berlangsung selama tahap pra-penjualan, penjualan, komunikasi, dan pasca komunikasi. Yang kedua, mengidentifikasi audiens sasaran. Audiens itu dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu atau masyarakat umum. Audiens yang dituju tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang akan dikatakan, bagaimana mengatakannya, kapan menanyakannya, di mana pesan tersebut akan disampaikan, dan kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan komunikasi pemasaran. Setelah pasar sasar dan persepsinya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Pemasaran mungkin menginginkan tanggapan kognitif dan pengaruh atau afektif atau perilaku. Dan pengaruh atau afektif atau perilaku.
Selanjutnya, merancang pesan. Idealnya pesan itu harus menarik perhatian atau attention, mempertahankan ketertarikan atau interest, mengembangkan keinginan, dan menggerakkan tindakan. Selanjutnya, memilih saluran komunikasi. Komunikator harus memilih saluran komunikasi yang efisien untuk menyampaikan pesan. Dalam berbagai kasus, diperlukan banyak saluran komunikasi yang berbeda. Kegiatan ini mencakup pemasangan iklan di jurnal-jurnal, mengirim surat langsung, memberikan sampel gratis, dan bahkan melakukan pemasaran jarak jauh. Yang terakhir, kegagalan dalam komunikasi pemasaran atau komunikasi dengan konsumen. Kegagalan yang paling sering dialami para marketer yaitu produk atau jasa yang ditawarkan kurang mengenai target pasar, sehingga bisa dipastikan bahwa penawaran yang disampaikan belum berhasil menarik perhatian dan minat konsumen. Bab 7 yaitu membangun motivasi berdasarkan budaya pelayanan prima. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi terdapat dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Model-model motivasi yaitu Melayu SP Hasibuan 2005 149 mengatakan bahwa ada dua metode motivasi adalah sebagai berikut. Motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Pengembangan budaya pelayanan prima dalam organisasi atau perusahaan. Budaya pelayanan prima memiliki peran penting dalam organisasi. Menurut Ueno 2012, ada beberapa alasan yang membuat budaya pelayanan menjadi faktor penting. Pertama, budaya yang kuat dalam pelayanan akan mengarahkan perilaku karyawan secara konsisten dalam melayani pelanggan. Bab 8. Public Relation sebagai instrumen. Public Relation adalah suatu badan atau suatu fungsi yang tepat untuk menciptakan, memelihara dan meningkatkan hubungan dalam mencapai kerjasama yang baik dengan publik organisasi atau instansi, baik publik internal maupun publik eksternal. Ciri dan fungsi public relation adalah suatu metode komunikasi yang prosesnya berlangsung dua arah, timbal balik, dan fungsinya melekat pada proses manajemen yang berarti bahwa humas tidak mungkin dipisahkan dari manajemen. Peran public relation. Peran public relation merupakan instrumen efektif dalam mengembangkan pelayanan prima atau service excellence. Dalam upaya pelaksanaan pelayanan prima berkaitan erat dengan pengembangan komunikasi yang efektif ke dalam keluar organisasi. Pengertian umum public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Pengertian khusus. Public relation adalah fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama. Pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik melibatkan masalah manajemen. Ada 3 menurut para ahli. Yang pertama Wijaja 2001, kedua J.C. Seidel, Public Relation Director of Housing, 3 PRA. Kemudian saya Siliriska Putri akan menyampaikan isi rangkuman dari bab 5 dengan judul Hubungan Interpersonal dan juga bab 6 dengan judul Psikologi Sosial. Hubungan interpersonal adalah ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan isi pesan saja, namun juga menentukan hubungan interpersonalnya. Jadi, ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya menentukan konten, tapi juga menentukan relationship antara kita dan lawan bicara kita. Kemudian ada teori mengenai hubungan interpersonal. Nah, teori ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, teori pertama mengenai hubungan interpersonal adalah model pertukaran sosial, di mana model ini menganggap bahwa hubungan interpersonal itu sebagai transaksi dagang, di mana seseorang
akan berhubungan dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain untuk mengharapkan sesuatu demi memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada model peranan, di mana model ini beranggapan bahwa hubungan interpersonal itu adalah sebagai panggung sandiwara. Kemudian ada model interaksional, di mana model ini beranggapan bahwa hubungan interpersonal itu adalah sebagai suatu sistem. Kemudian ada model permainan atau games people play model, di mana model ini menggunakan pendekatan transaksional. Model ini beranggapan hubungan antara individu dan individu itu terlibat dalam bermacam permainan. Poin berikutnya adalah tahap hubungan interpersonal. Tahap hubungan interpersonal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembentukan, di mana pembentukan ini sering dianggap sebagai tahap perkenalan. Kemudian yang kedua adalah peneguhan hubungan, di mana peneguhan hubungan memandang hubungan interpersonal tidaklah terjadi secara statis, tetapi selalu berubah-ubah. Kemudian, poin berikutnya ada hubungan peran. Hubungan peran ini sendiri dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah model peran. Model peran ini menganggap bahwa hubungan interpersonal itu adalah sebagai panggung sandiwara, di mana setiap orang wajib memainkan perannya sesuai dengan naskah yang telah dituliskan oleh masyarakat. Yang kedua ada konflik. Konflik interpersonal sendiri ini terjadi karena suatu pertentangan antara individu satu dengan individu lainnya karena suatu keinginan atau suatu kepentingan. Kemudian ada autentisitas hubungan interpersonal, di mana kecukupan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi sosial yang baik secara formal maupun informal. Kemudian, poin selanjutnya adalah intimidasi dan juga hubungan pribadi. Sebagai konsekuensi adanya daya tarik antar individu, menyebabkan interaksi antar individu ini menjadi lebih spesifik dan juga istimewa. Beberapa orang akan menjadi sangat istimewa untuk kita, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, intimidasi dan juga hubungan pribadi ini dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah persaudaraan. Hubungan intrik ini terjadi karena adanya hubungan darah. Yang kedua adalah persahabatan. Persahabatan biasanya terjadi antara dua individu yang memiliki banyak kesamaan. Yang ketiga adalah percintaan, di mana persahabatan antara pria dan wanita bisa berubah menjadi cinta ketika dua individu ini merasa memiliki perasaan yang sama. Yang keempat adalah intimidasi dan juga pertumbuhan. Apapun alasan untuk berpacaran, untuk tumbuh dalam keintimidasian, dan juga yang paling utama adalah cinta. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah sistem nilai, dan yang ketiga adalah sikap terhadap sesuatu yang ada di sekitar dirinya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu dari dalam diri manusia atau faktor O, dan dari luar diri manusia itu sendiri atau faktor L. Kemudian, sikap dan permasalahannya. Sikap sebagai kumpulan perasaan, keyakinan, dan juga kecenderungan perilaku yang biasanya terjadi relatif lama. Dan itu sendiri dibagi menjadi 4 poin, yaitu pertumbuhan sikap, perubahan sikap, komunikasi persuasif, dan juga tingkat perubahan sikap. Kemudian yang terakhir adalah perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu individu untuk menghasilkan suatu prestasi yang baik, yang positif, dan juga untuk pertumbuhan diri. Dan pertumbuhan kelompok itu perilaku kelompok itu terdiri dari 4 poin, yaitu jenis, faktor, struktur, dan juga proses kelompok. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kelompok 8, yaitu pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap dan penampilan. Yang pertama, pengertian penampilan serasi. Pengertian penampilan adalah suatu bentuk citra diri yang terpancar pada diri seseorang dan merupakan sarana komunikasi diri kita dengan orang lain. Lalu pelayanan kepada pelanggan dengan berpenampilan serasi, yaitu setiap berhadapan dengan pelanggan adalah suatu kesempatan baru. Menunjukkan sikap yang baik adalah hal yang pertama dari prinsip 3A, yang menjamin customer yang baik pada kesempatan acara tersebut. Lalu berpenampilan serasi dalam melayani pelanggan.
Sebagai seorang pelayan atau pedagang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berhias. Berhias merupakan suatu keharusan bagi seorang pelayan. Dengan berhias yang rapi dan menarik, maka akan tampaklah penampilan yang serasi dari seseorang pelayan atau pedagang tersebut. Yang pertama, pelayan laki-laki, rambut dipotong rapi, kuku tidak panjang, apalagi sampai hitam, tidak merokok, badan tampak selalu bersih. Lalu yang kedua, pelayan perempuan, rambut dipotong rapi atau disanggul atau menggunakan hijab yang rapi, tidak berlebihan dalam menggunakan perhiasan atau menggunakan make up, memakai parfum sewajarnya. Lalu dalam berbusana, cara berbusana yang baik merupakan ciri khusus yang menunjukkan kepribadian dan kewibawaan bagi seorang pelayan. Lalu ada ekspresi wajah. Bagi seseorang pelayan, menampilkan ekspresi wajah yang simpatik dan menarik amatlah penting, sebab perilaku simpatik ini mempunyai andil yang besar dalam menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Lalu ada pelayanan kepada pelanggan dengan berpikir positif, tidak bersikap a priori. Pelayanan atau pedagang yang melayani pelanggan dengan sikap a priori menunjukkan bahwa ia tidak menggunakan cara berpikiran yang positif. Sikap seperti acuh, tak acuh, masa bodoh, atau tidak perhatian dapat menyebabkan kolega atau pelanggan menjadi tersinggung. Lalu, kesimpulan dari kelompok 10 yaitu pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian. Ada 6 faktor dalam pelayanan prima, yaitu ability atau kemampuan, attitude atau sikap, appearance, penampilan, attention, perhatian, action, tindakan, dan accountability, pertanggungjawaban. Yang pertama adalah sikap mental positif. Sikap mental positif ini merupakan landasan dalam melaksanakan interaksi dengan nasabah. Lalu yang kedua, orientasi atau kepuasan nasabah dan mengenal nasabah. Pencapaian kepuasan nasabah hanya dapat dicapai dengan adanya sinergi dalam perusahaan yang pada akhirnya pegawai dapat memberikan kepuasan yang berkesinambungan. Lalu ada penghayatan terhadap waktu. Sebagai pegawai, perusahaan terkadang belum terdapat persepsi yang sama di antara para petugas mengenai waktu. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian atau attention mencakup 3 prinsip, yaitu mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh, lalu mengamati dan menghargai perilaku para kolega dan pelanggan, mencurahkan perhatian penuh kepada kolega dan pelanggan. Ciri-ciri dan karakter ketiga tipe pelanggan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan tipe piknis, yang kedua pelanggan tipe leptosom, yang ketiga pelanggan tipe atletis. Ada beberapa tindakan pelayanan bagi pelanggan intern, yaitu melakukan penelitian kebutuhan pegawai, memberi konsultasi kerja bagi pegawai, memberikan fasilitas yang dibutuhkan pegawai, memberikan penghargaan non-material, dan mengembangkan pola kepemimpinan yang menggairahkan iklim kerja. Tindakan pelayanan bagi pelanggan ekstern merupakan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merupakan potensi pasar yang dapat dijadikan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang dan yang kita sediakan. Lalu melakukan survei dan mencatat kebutuhan pelanggan, yaitu pencatatan kebutuhan pelanggan berbeda dengan pencatatan pesanan pelanggan. Pencatatan pesanan pelanggan hanya mencakup jenis, bentuk, model, jumlah, dan barang. Sifat dan tingkat konsumsi. Sifat-sifat pelanggan yang perlu dicatat adalah apa saja yang diinginkan pelanggan atau yang disukai oleh pelanggan. Yang pertama, kebiasaan pelanggan. Apa-apa saja barang-barang yang dibutuhkan pelanggan, apa saja yang diperhatikan oleh pelanggan dalam memberi barang, dan apakah pelanggan membutuhkan atau menginginkan barang yang bersifat khusus. Yang kedua, ada waktu kebutuhan pelanggan. Waktu kebutuhan pelanggan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dan dicatat oleh penjual. Yang pertama, mencatat pesanan pelanggan, melakukan konfirmasi untuk penegasan atau pesanan pelanggan, mewujudkan kebutuhan pelanggan, memberikan penjelasan mengenai spesifik produk atau demonstrasi, memberikan pelayanan pura jurnal, dan ucapan terima kasih. Kesimpulan dari pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan potensi pasar yang dapat dijadikan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa yang kita sediakan. Ketika perusahaan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan intern maupun eksternal, diharapkan ada peningkatan loyalitas pelanggan intern dan eksternal terhadap perusahaan. Sehingga dari waktu ke waktu, perusahaan akan mampu memelihara dan meningkatkan penjualan barang atau jasa, dan sekaligus dapat meraih keuntungan sebagaimana yang diharapkan.
Pelayanan prima mengandung 3 hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik dan tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.